Hai friends, it's Emma. Hari ini aku mau bikin video tentang rekomendasi channel YouTube buat kalian belajar bahasa Inggris. Disclaimer first, my English isn't that good, just mediocre and it sucks somehow. I've been learning since 2013 and still going till now. Jadi kalau misalkan dari kalian tahu bahasa Inggris aku biasa aja, mohon dimaklumi karena memang aku lagi tahap belajar. Dan selama aku belajar, aku itu nggak pernah les sama sekali karena mahal. Aku nggak pernah keluar negeri juga karena aku nggak punya duit buat kesana dan aku nggak punya akses atau koneksi ke sana. Pokoknya aku itu apa-apa belajar sendiri, memanfaatkan apapun yang ada di sekitar aku. Salah satunya itu adalah platform YouTube, karena di YouTube ini kalian itu bisa belajar apapun dari sana, mulai dari mungkin otomotif atau belajar bahasa atau belajar apapun yang lain di YouTube itu serba ada. Dan aku melihat potensi yang cukup baik buat aku belajar bahasa melalui YouTube. YouTube itu ngebantu aku banget buat ngelatih listening aku dan juga somehow ke speaking, karena dari YouTube ini aku jadi mau mencoba untuk ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Jadi aku langsung mulai aja. Stay tune. Sebelum aku mulai videonya, pastikan terlebih dahulu kalian udah subscribe channel aku, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih tombol like-nya, terus kalian bisa share ke teman-teman kalian, jadi teman-teman kalian tahu tentang video ini. On to the video, let's get started. Oke, jadi yang pertama aku bakalan bagi ke beberapa kategori aja kali ya. Jadi yang pertama itu mulai dari kategori yang cukup berat sampai yang chill atau ringan kayak gitu. Mulai yang pertama aja. Jadi yang pertama ini aku selalu nonton channel-channel tentang science atau natural science. Semua hal yang berhubungan dengan sains dan lingkungan itu aku suka banget, dan aku emang selalu kepoin tentang hal itu. Dan kebetulan untuk channel sains ini somehow masih relate sama field background aku, karena aku suka nontonin sesuatu yang berhubungan dengan agriculture, natural science, farming, dan lain sebagainya. Channel pertama yang aku suka tonton itu adalah channel dari Freethink. Freethink ini channelnya isinya semua sains, dari teknologi sampai natural resources science, ngomongin biomaterials, agriculture, natural science, semua produk teknologi dan juga elektronik yang somehow aku tuh nggak terlalu paham, kayak HP, laptop, gadget, dan lain sebagainya. Dan juga hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan sains dan teknologi kayak gitu. Sebenarnya di channel ini juga ngebahas tentang bisnis-bisnis gitu, cuman aku nggak terlalu paham dan tidak terlalu mengikuti karena yang aku ikuti adalah sainsnya. Lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini ada Big Thing. Nah, untuk Big Thing ini kayaknya masih satu produk dengan Freethink. Dia mungkin kayak Insider, ada Food Insider, ada Business Insider, mungkin hampir sama. Kalau yang di Big Thing ini, dia sering ngomongin biological science dan juga psychology, tetapi narasinya itu berupa video animasi, ada juga yang video video orang beneran gitu. Cuma kalau misal kalian itu nggak terlalu suka sama sains, kayaknya kalian bakalan bosen nonton video-video di sini. Yang ketiga di sini ada Vox pakai V. Nah, kalau di sini dia itu lebih luas daripada yang udah aku sebutin tadi, karena di Vox ini dia ngejelasin tentang isu-isu lingkungan dan juga true story incident kayak Andes Plane Crash tahun 1950-an. Ada beberapa perang-perang yang udah pernah terjadi dan juga kejadian-kejadian zaman dahulu. Sisanya itu teori-teori kimia tentang bom nuklir yang pernah terjadi di Chernobyl juga, dan sains lainnya sampai conspiracy explanation kayak adanya alien, UFO. Terus yang keempat ada Bloomberg Quick Take. Ini juga sains tapi lebih ke explanation. Terus yang paling aku sukain ada juga channel namanya DW Planet A. Channel sains favoritku tuh adalah channel ini karena dia bahas isu yang cukup relatable sama field background aku. Di sana banyak ngobrolin tentang agriculture, kayak simpanan karbon atau sekuestrasi karbon, terus agroforestry dan lain sebagainya. Karena aku kebetulan emang tertarik sama isu lingkungan dan juga tentang agriculture. Terus ada selanjutnya Yes Theory. Kalau untuk Yes Theory ini dia kayak dokumenter. Terus dia tuh kayak vlog gitu. Soalnya
dimana Masnya ini ngebawa kita ke daerah-daerah yang bersejarah gitu. Kayak contohnya the most radioactive place di Chernobyl dan lain-lain. Terus selanjutnya ada TEDx Talks, ada juga TED, ada juga TEDx, dan lain sebagainya. Pokoknya yang masih relate dengan TED, TED. Menurut aku, ini adalah tontonan sejuta umat. Pasti kebanyakan dari orang itu nonton channel ini, karena di channel ini pembicaranya itu orangnya keren-keren dan berpengalaman seputar isu yang mereka bawakan gitu. Terus ada juga Great Big Story, dia random sih. Dia ngomongin random, kadang ngomongin bisnis, kadang ngomongin makanan, kadang ngomongin sains, teknologi, dan lain sebagainya. Terus channel selanjutnya itu ada Johnny Harris. Dia ngomongin teori konspirasi kebanyakan. Nah, sisanya itu sebenarnya ada banyak, tapi yang sering banget aku tonton itu Vox. Vox itu aku seneng banget nontonnya. The New York Times, dia bawain isu kejadian yang lagi hangat-hangat. Durasinya nggak terlalu lama, sekitar 4 menitan. Dia itu sering ngebawain isu lingkungan di daerah-daerah yang terjadi banyak konflik, itu sering dibawain sama si channel ini. Kemudian sekarang lanjut kategori yang kedua. Kali ini aku ngebahas yang bagian berita-berita yang aku ikuti. Untuk acara TV berita itu aku ngikutin dari 3 negara. Yang pertama itu dari US, UK, dan juga Australia. Untuk US, aku ngikutin Good Morning America atau GMA. Yaitu kayak berita biasa sih. Di UK ada This Morning dan juga BBC News. Dia hampir kayak GMA, suka ngundang seseorang. Tapi di This Morning ini kadang juga ada demo masaknya. Jadi aku seneng gitu kalau nonton ini. Terus kalau untuk yang Australia, aku ngikutin Today-nya yang warna kuning. Intinya itu adalah berita sih. Sisanya itu untuk channel berita aku ngedengerin CNN, Vice News, 7 News, Spotlight, New York Times, apalagi ya. Banyak sih sebenarnya. Untuk kategori ketiga di sini aku bahas tentang YouTube shows dan juga komedian. Ini berdasarkan favorit aku ya, jadi nggak semuanya aku sebutin. Yang pertama itu ada The Daily Shows of Trevor Noah. Aku suka banget sama Trevor Noah ini. Aku klik sama komedinya. Jenis jokesnya dia itu masuk di aku. Gaya komedinya itu cenderung nggak dibuat-buat gitu loh. Emang dia pure orang lucu. Menurut aku, nggak tahu kenapa apapun yang dia omongin, mau dia diem aja tuh menurut aku lucu gitu. Makanya aku tuh suka sama dia. Nah, kalau yang di The Daily Shows of Trevor Noah ini, sekarang ini yang paling aku sukain itu bagian If You Don't Know, Now You Know. Terus yang kedua di sini ada The Ellen Show. Nah, aku itu kan gak terlalu suka jenis komedi yang dia itu suka istilahnya roasting ya, ngeroast orang, roasting orang, atau dia yang suka bawa hal yang sangat sensitif. Aku itu gak terlalu suka. Jadi kalau di Comedy Central atau Central Comedy itu yang kayak Pete Davidson, dia itu ngeroasting orang tuh aku gak terlalu suka. Tapi kalau misalkan kalian itu suka dark jokes yang kayak gitu, kayaknya kalian bakalan cocok nonton si Comedy Central. Itu alasan kenapa aku itu suka banget sama komedian yang kayak Trevor Noah. Terus salah satunya juga Ellen DeGeneres. Aku nggak tahu kepanjangannya, pokoknya itu. Aku nonton The Ellen Show ini biasanya paling suka kalau bintang tamunya tuh anak-anak, karena nggak tahu kenapa lucu banget gitu kalau aku nonton. Terus lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga di sini ada Nigel Eng. Aku nggak tahu bacanya gimana. Dia tuh orang Malaysia, tapi dia pindah di UK. Terus dia tuh orangnya lucu. Gaya bercandanya dia sih sebenarnya masih ada dark jokes-nya, cuman masih lucu.
Terus lanjut lagi yang keempat ada Netflix is a Joke. Aku ngerti sih kalau kalian itu pengen nonton serial Netflixnya yang asli, itu kalian bisa ke Netflix. Cuman kadang di channelnya Netflix is a Joke ini suka ada cuplikan-cuplikan tentang video-video yang ada di Netflix dan aku sering nonton di sini. Salah satu yang aku sering tonton itu ada si Hasan Minhaj sama satu lagi orang Asia, aku lupa namanya, nanti aku taruh di sini. Karena dia suka ngomongin hal-hal yang biasa dilakukan orang Asia gitu loh. Selanjutnya itu ada The Dodo. Nah, kalau kalian suka sama hewan-hewan, aku rasa nonton The Dodo ini cocok banget karena aku itu anaknya suka nonton hewan, apapun hewannya kecuali lizard. Aku nggak suka lizard dan reptil soalnya. Aku suka nontonnya. Di The Dodo ini isinya hewan semua. Terus lanjut ada GQ gitu. Dia suka bawa-bawa artis gitu. Jadi aku nonton dia tuh sesuai dengan artis yang ingin aku tonton aja. Nah, sisanya itu ada banyak sebenarnya. Ada show-nya Jimmy Kimmel, Tonight Show-nya Jimmy Fallon, ada Teen Folk, ada Folk, ada banyak sebenarnya. Itu tergantung mood aku mau nonton siapa artisnya. Ya udah tinggal tonton. Sekarang lanjut ke kategori yang paling terakhir, yaitu kategori vlogger dan juga acara makanan. Di antara semua kategori, aku itu paling suka nonton acara makanan karena aku nggak bisa masak dan satu-satunya cara biar aku itu merasa pokoknya intinya aku nggak bisa masak dan aku suka nonton acara-acara masak. Yang pertama, channel favorit aku itu adalah Food Insider. Nah, Food Insider ini dari semua channel makanan emang aku paling suka dia. Kebanyakan mereka itu bawa acara tentang makanan dan kebanyakan itu makanan-makanan di area United States atau Amerika. Tapi ada juga beberapa di daerah-daerah lain. Contohnya di Eropa, di Asia, di Afrika, dan lain sebagainya. Nah, untuk makanannya sendiri juga beragam. Mulai dari buah atau makanan-makanan produksi teknologi kayak contohnya keju dan makanan fermentasi lain, mereka juga sering bahas di sini. Aku paling suka nonton acara Food Insider yang suka nyobain makanan di satu lokasi atau satu kota. Situ mana yang paling enak karena mereka bakalan nyicipin satu persatu terus ngejelasin makanannya itu sendiri dan aku suka banget nonton itu. Yang kedua di sini ada Munchies. Kebanyakan untuk makanan Munchies ini adalah makanan-makanan Amerika Latin, tapi juga banyak makanan-makanan dari belahan dunia, tapi kebanyakan Amerika Latin. Terus lanjut, channel yang ketiga yang sering aku tonton itu adalah BuzzFeed. Semua BuzzFeed food series itu aku suka nonton. Yang ada di UK, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, aku suka nonton. Dia hampir sama kayak Food Insider kalau lagi nyobain makanan-makanan negara gitu sih. Kebanyakan kalau di BuzzFeed ini lebih ke challenge makanan. Kadang juga tries country food dan lain-lain. Tapi aku paling suka yang ada makan-makannya. Terus lanjut ke vlogger ya. Untuk ini vlogger makanan, dia udah terkenal banget sih, namanya Mark Wins dan juga The Food Rangers. Aku paling suka Mark Wins. Dia itu vlogger dan full-time eater. Dia suka ngajakin jalan-jalan ke berbagai negara, terus nyobain makanan-makanan yang paling enak di daerah tersebut. Jadi dia itu bakalan pesan banyak makanan, dia jelasin makanannya itu kayak gimana. Terus pokoknya aku suka banget nonton dia. Lanjut ada channel Best Ever Food Review. Kalau ini dia vlogger juga, cuman untuk porsi dia lebih ke porsi-porsi jumbo gitu. Lanjut ada Bon Appetit. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi pokoknya itu ya. Dia tuh hampir kayak Food Insider. Cuma kalau di Food Insider itu beberapa modelan videonya tuh hampir sama kayak BuzzFeed. Kalau di Bon Appetit ini, hostnya itu ngajakin kalian nonton mereka pas lagi makan. Ada Food Fusion, Food Network, sama Tasty. Ini semua adalah channel masak. Jadi kalau kalian butuh resep masakan, kalian bisa nonton si channel ini. Nah, untuk masakannya sendiri rata-rata kebanyakan emang makanan-makanan luar sih. Mungkin agak sulit dijangkau anak-anak Asia, orang-orang Asia maksudnya. Nah, terus lanjut ada Master Chef Dunia sama Master Chef Australia. Kalau kalian suka ngelatih listening aksen Australia, kalian bisa nonton Master Chef Australia.
Lanjut ada juga channel namanya Tonic. Kalau untuk Tonic ini dia ngomongin makanan sama restoran sih. Jadi dia bakalan tur ke beberapa restoran di salah satu kota gitu. Terus dia nge-review makanan di sana. Nah, untuk vlogger selanjutnya ini lebih ke apa ya? Ini lebih ke vlogger ya. Yang pertama itu aku nonton Live with Malamut. Aku suka nontonin anjing, terutama anjing-anjing Malamut yang dia tuh kayak apa ya? Kayak beruang gitu. Aku suka nontonin mereka. Live with Malamut ini dia itu channelnya dari UK. Aku kurang tahu itu kota mana, tapi dia dari UK. Untuk vlog selanjutnya tuh ada Tom Scott. Nah, kalau si Tom Scott ini dia dari Jerman. Dia suka ngajakin kita jalan-jalan di area-area daerah Jerman gitu. Yang terakhir ada Travel Thirsty. Nah, untuk Travel Thirsty ini dia kayak beberapa channel Asia yang suka ngevideoin street food gitu. Nah, cuman kalau yang street food Asia kan dia lebih makanan ke Asia. Nah, kalau si Travel Thirsty ini dia lebih ke makanan-makanan barat gitu, makanan Eropa, makanan Amerika kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari aku rekomendasi yang bisa aku kasih ke kalian itu aja sih. Semuanya itu adalah channel-channel yang aku subscribe dan yang aku sukain. Kalau ada yang kelupaan mungkin aku bakalan taruh di deskripsi box. Terus semua channel yang udah aku sebutin tadi juga aku masukin ke deskripsi box, jadi kalian bisa langsung cek aja. Intinya itu kalau belajar bahasa Inggris terutama listening, kalian itu jangan pilih-pilih pembahasan. Apalagi kalau aimnya kalian itu mau tes. Kenapa? Karena kalian itu harus terbiasa dengan berbagai banyak bidang gitu. Gak cuman tentang sains doang, gak cuman tentang keseharian, gak cuman tentang makanan dan lain-lain. Karena ketika kita itu mempelajarin berbagai bidang, otomatis kita itu bakalan punya vocabulary yang baru. Kita tahu kata benda yang baru, kata kerja untuk di bidang itu tuh apa aja. Kayak misalkan kita itu ngomongin crop crops, itu bisa berarti tanaman, bisa juga crop gunting kayak gitu contohnya. Atau hal-hal lain. Dan yang jelas untuk belajar bahasa itu, bahasa apapun, terutama listening, speaking, itu memang dibutuhkan ketelatenan gitu. Intinya harus telaten dan juga sabar. Oke, dari aku gitu aja. Terima kasih udah mau menonton. Jangan lupa subscribe. Terus kalau kalian suka, kasih tombol like-nya. Terus kalian bisa share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Dari aku segitu dulu aja. I'll see you to next video. Bye-bye.